Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Sugiono. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah komputer dan pemrograman. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan, jadi tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya, televisi berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang komputer dan pemrograman. Dengan mempelajari materi ini, Anda nantinya akan diharapkan mampu menyelesaikan persoalan sistem bilangan secara manual dan program. Poin-poin penting yang akan saya sampaikan kali ini akan dibagi menjadi 4, yakni konversi bilangan biner ke bilangan desimal secara manual, konversi bilangan oktal menjadi bilangan heksadesimal manual, konversi bilangan biner dan konversi bilangan desimal dengan program, dan konversi bilangan oktal menjadi bilangan heksadesimal secara program. Kembali lagi bersama saya dalam program Ujar Unpam Mengajar, mata kuliah komputer dan pemrograman. Problem adalah hal-hal yang dipecahkan, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana menyelesaikan permasalahan dan problem tersebut adalah dengan cara algoritma, di mana algoritma itu adalah langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan secara logik dan sistematik, dan program yang akan mengembangkan algoritma tersebut menjadi serangkaian instruksi di dalam sistem komputer untuk tugas tertentu. Nah, konversi sistem bilangan inilah yang akan kita coba pelajari. Yang pertama adalah komputer hanya paham bilangan biner, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah program menggunakan sistem bilangan melakukan operasi secara matematis. Kemudian konversi sistem bilangan untuk memahami konsep matematik yang lebih kompleks. Nah, sistem bilangan yang pertama kita tahu bahwa ada sistem bilangan desimal. Dikenal desimal berbasis 10 yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau sistem bilangan yang kedua ini adalah bilangan biner. Kita pahami bahwa bilangan biner itu adalah bilangan berbasis 2 dengan menggunakan 2 digit, angkanya itu adalah 0 dan 1. Kemudian yang ketiga adalah sistem bilangan oktal, di mana sistem bilangan oktal ini berbasis 8 menggunakan 8 digit, dikenal dengan bilangan oktal. Angkanya dari 0 sampai 7, ya, tidak ada angka 8 karena di basisnya 8. Kemudian yang sistem bilangan yang keempat itu adalah sistem bilangan heksadesimal. Heksadesimal artinya berbasis bilangan 16 yang menggunakan 16 digit, dan angka di dalam bilangan heksadesimal ini adalah angka dari 0 sampai 9 dan A sampai F, di mana A itu adalah 10, B 11 dan seterusnya sampai F itu adalah 15. Nah, konversi sistem bilangan ini melibatkan mengubah angka dari satu sistem bilangan menjadi ke sistem bilangan yang lainnya. Kemudian mengubah angka desimal ke bilangan biner atau sebaliknya, kemudian mengubah angka oktal ke heksadesimal atau sebaliknya, di mana konsep yang paling penting dalam komputasi adalah pemrograman dan matematik. Kemudian yang kelima adalah dapat membantu dalam memahami konsep yang lebih kompleks dan mengingatkan kemampuan dalam bekerja dengan angka. Aturan konversi bilangan biner ke bilangan desimal, yakni adalah dengan bagaimana kita menuliskan angka biner yang ingin kita konversi. Tentukan posisi digit biner dimulai dari kanan, yaitu posisi 0, kemudian hitung nilai bilangan desimal dengan mengalihkan setiap digit bilangan biner dengan angka 2, di mana pangkat posisi digit itu ada di angka 2 tersebut. Yang berikut adalah
bagaimana kita menjumlahkan semua nilai-nilai di dalam sistem desimal tersebut dari setiap digit bilangan biner. Berikut contoh konversi bilangan biner ke dalam suatu bilangan desimal. Kita lihat contoh konversi bilangan biner, misalnya desimal secara manual. Ya, dari konversi bilangan biner ke bilangan desimal secara manual. Misalkan kita masukkan bilangan biner 01000001 ke dalam desimal. Nah, tentukan posisi digit 0. Kita lihat tadi kita akan posisikan posisi 7 itulah posisi angka 1, posisi 6 angka 0, posisi 5 angka 0, posisi 4 angka 0, posisi 3 angka 0, posisi 2 angka 0, posisi 1 angka 1, dan seterusnya. Nah, di dalam komputer 8 bit, kemudian kita hitung nilai desimal, di mana angka 0 dikali 2 itu adalah dengan pangkat 7 ditambah 1 kali 2 pangkat 6 ditambah 0 kali 2 pangkat 5 sama dengan 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dan seterusnya. Kemudian pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Kita jumlahkan dari sederetan angka tersebut, dari hasilnya adalah 0 ditambah 64 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 dan ditambah 1. Ini menghasilkan angka 65. Kalau di dalam tabel ASCII, yakni ASCII American Standard Code Information of Interchange, angkanya adalah dari angka 65 itu disimbolkan dengan huruf A besar. A besar itu adalah sebetulnya sama saja kalau misalnya kita mau mengetik informasi huruf A dari keyboard ke dalam layar monitor komputer. Huruf A itu dikonversi ke dalam bilangan biner, kemudian ditampilkan dalam huruf A di layar. Ya, kemudian aturan konversi desimal ke bilangan biner, yaitu yang pertama, mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner dengan melakukan pembagian berulang dengan basis bilangan biner, yaitu basis 2 sebagai basis bilangan biner tersebut. Kemudian kita catat sisanya, susun sisa-sisa tersebut dari bawah ke atas untuk mendapatkan bilangan biner tersebut. Kemudian tabel komputer 8 bit bisa dicontohkan seperti berikut. Baik, sebagai contoh tadi kita sudah ulas dari konversi bilangan desimal ke dalam bilangan biner. Misalkan kita ingin mengkonversi tadi bilangan desimal 65, kemudian kita tuliskan bilangan desimal tersebut, tentukan posisi digit dari setiap tabel di bawah. Misalkan tadi kita lihat bahwa deretan yang paling atas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah sebetulnya sistem bilangan oktal ya, yang menjadikan pangkat dari bilangan biner. Nah, kalau bilangan biner kita pangkatkan 0, itu hasilnya 1, bilangan biner dipangkatkan 1, itu hasilnya 2, dan seterusnya sampai 2 pangkat 7 itu adalah 128, yang kita kenal sebagai angka-angka dalam bentuk desimal. Ya, dari semua pangkat basis 2 dipangkatkan dari hasil pangkat basis 2 tersebut, kita dapatkan bahwa angka 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, dan 1 itu kita dapatkan, kemudian kita jumlahkan semua nilai yang ada, 0 ditambah 1, itu 1 hasilnya adalah 64, kemudian ditambah 0, tambah 0, tambah 0, dan tambah 0 sampai ditambah 1, tetap 1, berarti 64 kita tambahkan dengan 1, hasilnya 65. Nah, ini adalah konversi dari bilangan biner ke dalam bilangan desimal. Nah, kalau misalnya kita balik dari bilangan desimal ke bilangan biner, kita lihat bahwa bilangan desimal 65 kita bagikan 2, hasilnya 32, sisanya adalah 1. 32 dibagi 2, 16, sisanya 0. Kemudian 16 dibagi 2, hasilnya 8, sisanya 0. Kemudian 8 dibagi 2, hasilnya 4, sisanya 0, 4 dibagi 2, hasilnya 2, sisanya 0, dan 2 dibagi 2, hasilnya 1, sisanya 0. Kita deretkan angka yang berwarna itu adalah kita lihat 010001. Ini kita kembalikan posisi bilangan biner ke dalam oktal atau bilangan oktal ke dalam biner.
Baik, selanjutnya adalah bagaimana kita mengkonversi bilangan oktal ke dalam bilangan heksadesimal. Yang pertama adalah konversi oktal ke dalam desimal. Konversi desimal ke dalam heksadesimal artinya dari bilangan oktal untuk dikonversikan ke bilangan heksadesimal itu harus dikonversikan dulu ke bilangan desimal. Langkah-langkah konversi adalah kondisi seperti berikut. Konversi bilangan oktal ke dalam bilangan desimal. Kemudian tentukan posisi digit oktal dimulai dari kanan yaitu posisi 0. Kemudian hitung nilai desimal tersebut dengan mengkalikan setiap digit oktal dengan angka 8. Pangkat posisi digit, jumlahkan nilai semua desimal tersebut dari setiap digit oktal. Kemudian konversikan desimal ke dalam heksadesimal. Bagi angka desimal dengan 16. Kemudian catat sisa hasil bagi sebagai digit heksadesimal tersebut. Ulangi proses bagi dan catat sisa hingga hasil bagi menjadi 0. Contoh untuk mengkonversi bilangan oktal ke dalam bilangan heksadesimal. Yang pertama, kita lihat bahwa kita konversikan bilangan oktal ke dalam bilangan heksadesimal secara manual. Misalkan kita ingin mengambil contoh dari mengkonversi bilangan oktal 116 ke bilangan heksadesimal. Nah, kita konversikan bilangan oktal ke dalam desimal. Kita lihat bahwa 1 dikali 8 pangkat 2 itu adalah 1 dikali 64, hasilnya 64. Kemudian 1 kali 8 pangkat 1 artinya adalah 1 dikali 8 artinya 8. Kemudian 6 kita dikalikan dengan pangkat 8 pangkat 0, hasilnya adalah 6 dikali 1 hasilnya 6. Kemudian kita jumlahkan angka hasil pangkat tersebut, 64 ditambah 8 ditambah 6 hasilnya adalah 78. Nah, di dalam tabel ASCII angka 78 itu adalah huruf N besar. Ya. Kemudian konversi desimal ke dalam heksadesimal, 78 dari bilangan desimal tersebut kita bagi dengan 16 sebagai basis bilangan heksadesimal, sisanya adalah 4. Ya. Nah, kalau 4 itu sisanya adalah sisanya 4, kemudian berarti 14-nya itu adalah hasil bagi dari 78 dibagi 16. Nah, berarti kita tahu bahwa bilangan 78 desimal tersebut kita konversi menjadi bilangan heksadesimal, hasilnya adalah 4E. Ya, berarti kalau misalnya oktal 116 sama dengan bilangan heksadesimal 4E dalam bilangan heksadesimal tersebut. Baik, aturan konversi heksadesimal ke oktal. Ya, yang pertama, tiap digit heksadesimal dapat dikonversi langsung ke dalam biner dengan presentasi 4 bit. Ya, kalau heksadesimal itu 4 bit, ya, pastikan bahwa kita harus paham bahwa untuk bilangan heksadesimal itu adalah 4 bit. Kemudian kumpulkan semua digit bilangan biner yang 4 bit ini untuk membentuk bilangan biner yang lengkap. Ya, kemudian kita kelompokkan digit biner dalam kelompok-kelompok 3 bit dimulai dari kanan. Jika kelompok terakhir kurang dari 3 digit, tambahkan angka 0 di sebelah kiri dari angka tersebut. Kemudian setiap kelompok 3 bit dapat dikonversi langsung ke dalam digit oktal. Konversi heksadesimal 4E ke dalam oktal, misalkan heksadesimal ke bilangan biner, 4 itu adalah 0, 1, 0, 0. Kita pahami bahwa 0, 1, 0, 0 itu adalah bilangan biner dari angka 4. Kemudian heksadesimal huruf E itu sama dengan 1, 1, 1, 0. Ya, 1, 1, 1, 0. Nah, kita deretkan angka 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 tersebut menjadi bilangan biner 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Kemudian kita rubah bilangan biner ke dalam oktal, kita kelompokkan angka dari bilangan biner tersebut menjadi 001, 001, 110. Nah, dari kelompok itu kita konversikan menjadi 3 kelompok, di mana 001 itu sama dengan 1, 001 itu sama dengan 1, 110 itu menjadi 6. Kita dapat bahwa
4E bilangan heksadesimal itu oktalnya adalah tetap kembali ke 116. Jadi heksadesimal dari 4E itu adalah bilangan oktalnya adalah 116. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner dengan kode pemrograman yang kita sebut sebagai program Python, karena Python ini adalah program yang memang cukup mudah kita pahami, ya. Tadi kita sudah membahas masalah konversi bilangan secara manual yang memang cukup merumitkan. Tapi kalau misalnya kita sudah coba dengan program bahasa program tertentu, atau kita coba dengan bahasa Python di sini, adalah aturannya sangat mudah sebetulnya, ya. Kalau misalnya kita ini tidak ada perintah-perintah lain, ya. Kalau misalnya coba cetak saja apa yang di dalam kurung itu adalah dicetak. Misalnya print konversi desimal ke bilangan biner. Print tanda petik sama dengan kali 25 itu dia membuat sebuah garis sebanyak 25 tanda sama dengan itu menjadi sebuah garis. Nah, N1 itu sebagai variabel yang kita tentukan. Kemudian di sini ada kita diperintahkan untuk memasukkan sebuah input, dan inputnya kita tentukan dalam bilangan tipe datanya adalah integer. Integer itu adalah bilangan bulat atau bilangan desimal, itu ya, bilangan desimal. Perintahnya adalah integer dalam kurung input, kemudian masukkan nilai pertama, misalnya kita mau masukkan angka berapa, kemudian N2 itu adalah sama juga bilangan integer, kita masukkan nilai yang kedua itu kita mau masukkan bilangan berapa saja. Kemudian perintah yang sama, print garis di bawah dengan 27 kali, ya. Nah, itu kita lihat di sana dalam programnya kita lihat ada 25 dan 27, garisnya akan lebih panjang dengan 27. Kemudian kita cetak. Nah, untuk merubah bilangan desimal ke dalam biner, dari bilangan desimal itu yang kita masukkan berapapun, nanti akan dirubah dengan perintah yang namanya CHR. CHR itu adalah karakter, kepanjangan dari karakter. Karakter yang dihasilkan dari kode bilangan ASCII tersebut. Jadi kalau misalnya kita masukkan berapapun nilai, istilahnya langsung program akan merubah nilai tersebut menjadi sebuah karakter. Kemudian sama juga yang N2, berapa nilai yang kita masukkan, karakter itu akan keluar secara otomatis. Dan seterusnya, kalau misalnya kita mau merubah bilangan integer atau bilangan bulat itu ke dalam biner, dia akan langsung kita perintahkan fungsi bin dalam kurung N1 dalam tanda kurung kotak itu 2, itu artinya untuk menghilangkan angka bilangan biner di depan. Kalau misalnya kita nggak menggunakan 2.2 itu, dia akan muncul angka 0 dikali sekian, artinya itu bilangan biner gitu. Nah, di bawah juga sama, kita coba berikan perintah print sama dengannya 30, akan lebih panjang. Dan hasilnya bisa dilihat bahwa kalau program ini kita jalankan, kita lihat bahwa konversi desimal ke biner memasukkan nilai 65, maka akan keluar bilangan ASCII 65 itu adalah huruf A. 78, ya, artinya bahwa dikonversi angka 78 itu menjadi bilangan ASCII menjadi huruf N. Nah, 65 kalau bisa kita konversi ke dalam bilangan biner adalah 10000 dan seterusnya. Ya, 78 juga langsung dikonversi ke dalam bilangan biner 10000111110. Jadi angka 65 dan angka 78 itu adalah ASCII-nya huruf A dan N, kemudian 65 dan 78 itu bilangan binernya adalah 1000001, kemudian 78 itu adalah 1001110. Baik, selanjutnya kita coba masuk ke dalam bagaimana mengkonversi sistem bilangan biner ke dalam desimal di dalam program Python. Nah, di program yang pertama ini akan lebih sulit, ya, karena kita lihat prosesnya adalah dengan menggunakan sistem pengulangan, struktur pengulangan atau for while. Jadi ini agak sulit untuk bisa ini mungkin nanti akan kita bertemu pada pertemuan untuk pembahasan materi struktur perulangan, yaitu looping. Nah, untuk yang lebih memudahkan, bahwa bilangan biner yang berapapun bilangan biner yang kita masukkan, ini ada di sebelah kanan program itu adalah bilangan biner sama dengan inputkan angka biner, ya, kemudian
desimal itu adalah tinggal dirubah dari bilangan biner menjadi bilangan integer. Ya, perintahnya adalah integer dalam kurung biner, 2. Ini cuma perintahnya di dalam program Python seperti itu. Kemudian cetak angka desimal dari bilangan biner yang kita inputkan, akan muncul bilangan biner dan akan juga muncul karakter yang kita masukkan bilangan biner tersebut. Misalnya kalau kita masukkan 010001, itu akan tercetak bahwa bilangan desimalnya itu adalah 65. Kemudian kalau dicetak di dalam hurufnya itu adalah huruf A dan seterusnya. Ya, jadi 01100001 itu hurufnya huruf apa? Dan ini akan keluar adalah 97, misalnya huruf A kecil, gitu ya. Kemudian ada angka biner kita masukkan 010100, itu adalah angka 94, gitu misalnya. Angkanya adalah huruf T dan seterusnya. Ya, ini juga aturan konversi bilangan oktal ke dalam bilangan heksa, sama saja programnya, tinggal bahwa bilangan yang kita masukkan itu bilangan misalnya kita bilangan integer atau bilangan bulat, dikonversi ke dalam bilangan oktal, di mana bilangan oktal itu adalah perintahnya di dalam Python itu adalah OCT. OCT adalah kepanjangan dari oktal. Kemudian kita rubah saja bilangan yang kita masukkan N1 itu menjadi bilangan oktal, dan keluar akan menjadi hasil yang kita inginkan, gitu, sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kalau dirubah menjadi bilangan heksadesimal, kita juga cuma memerintahkan perintah, istilahnya dengan perintah fungsi hex. Hex itu kepanjangan dari heksadesimal, jadi kita rubah menjadi heksadesimal N1 menjadi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal, dan seterusnya. Kita lihat hasilnya bahwa kalau yang kita masukkan itu adalah nilai 65, kemudian N2-nya kita masukkan adalah 78, ya, 78, 65 itu berapa heksadesimalnya? Ya, kita masukkan 65, kita dirubah menjadi 65. 116 itu adalah oktal, dari oktal dirubah menjadi 78. Kemudian bilangan heksadesimal juga sama dengan 41. 168 itu adalah 4E. Terbukti bahwa dengan program Python ini lebih mudah dari kita bandingkan dengan bagaimana kita merubah secara manual. Nah, konversi bilangan heksa ke dalam oktal ini juga sama. Tadi kita bawa heksadesimal itu ke dalam bilangan desimal, kemudian dari desimal baru dirubah ke dalam bentuk heksadesimal. Kita inputkan misalnya hex sama dengan input, masukkan angka heksadesimal. Berapa angka heksadesimal yang kita inputkan? Kemudian dirubah oleh sistem komputer menjadi bilangan desimal dulu dalam bentuk integer hex, 16 itu. Kemudian dirubah menjadi oktal. Oktalnya berapa dari desimal tersebut, baru dicetak. Hasilnya adalah kita lihat bahwa yang kita masukkan angka heksadesimal adalah 4E, di mana heksadesimal 4E bilangan oktalnya adalah 116. Kemudian yang kita masukkan heksadesimal adalah E4A, heksadesimal oktalnya akan dirubah menjadi 7112. Heksadesimal yang kita masukkan E4, E4 oktalnya akan dicetak menjadi 344. Demikian konversi manual dan program dan penyelesaiannya ini. Mudah bukan? Silakan dicoba mengerjakan soal-soal lain untuk memperdalam pemahaman Anda, bahwa disimpulkan sistem bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal dengan aturan konversi yang tepat ke sistem bilangan lainnya, di mana posisi digit dalam bilangan yang diinginkan dikonversi menggunakan tabel. Konversi untuk memastikan bahwa hasilnya benar, kemudian konversi bilangan secara manual untuk meningkatkan kemampuan, di mana dengan Python kita bisa melakukan pengecekan atau pemeriksaan bahwa dengan Python konversi dilakukan dengan lebih mudah dan akurat, di mana akan mengurangi kesalahan dalam melakukan konversi. Digunakan berulang kali untuk melakukan konversi bilangan
dengan perintah-perintah atau fungsi yang disiapkan oleh program Python itu sendiri. CHR artinya adalah merubah menjadi bilangan karakter. ORD itu maksudnya adalah ordinal, merubah menjadi bilangan desimal. Kemudian integer itu juga bilangan desimal. Kemudian bin itu adalah kepanjangan dari biner. OTC adalah kepanjangan dari oktal. Kemudian hex itu adalah kepanjangan dari heksadesimal. Python memastikan bahwa program berjalan dengan benar. Hasil konversi memastikan bahwa hasilnya juga benar. Demikianlah materi aturan konversi bilangan secara manual dan program. Semoga dengan materi ini Anda lebih siap untuk mempelajari bab-bab berikutnya di komputer dan pemrograman. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.